Selamat pagi para mahasiswa komputer sains statistik kelas LA06. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi minggu lalu saya ada kasih latihan yang model gini. Mungkin agak membingungkan Anda ya awalnya ya kan. Nah, jadi diketahui ada tiga persamaan yaitu fungsi X, A per X min 2, fungsi X min 2 X min B, fungsi X min 6 dengan batas-batasan yang diketahui. Nah, tentukan A dan B sehingga fungsi X itu kontinu untuk segala harga X. Kalau dia kontinu untuk harga X, bukan semua harga X yang mana yang ada di sekitarnya, di dalam ketidaksamaan. Kita lihat di ketidaksamaan yang ada angka 0 dan 2. Berarti dia fungsi X itu kontinu di X dengan 0. Satu lagi fungsi X kontinu di X dengan 2. Ya. Halo. Nah, di sini ada bagi dua ini ya. Kita bagi dua. Kemudian tulis karena yang fungsi X kontinu untuk harga skala X, berarti fungsi X kontinu di X sama dengan 0. Itu yang pertama. Satu lagi fungsi X kontinu di X sama dengan 2. Ya. Oke. Apa artinya kalau fungsi X kontinu di X 0, terjadilah limit kiri X menuju 0 min itu akan sama dengan limit dari limit X menuju 0 plus. Ini artinya ya, ada yang mau beli itu? Ada. X menuju 0 min artinya X kecil dari 0. Kalau X menuju 0 plus artinya sebelah kanan dari 0. Ya, nah, kalau 0 min sebelah kiri. Kalau X menuju 0 plus sebelah kanan artinya X besar dari 0. Demikian juga fungsi kontinu di X dengan 2 terjadi limit kiri dari 2 min itu menunjukkan kiri. Artinya ini X kecil dari 2 dari fungsi X itu sama dengan limit kanan dari 2. X menuju 2 plus. Artinya X besar dari 2. Sebelah kanan nih. Dari fungsi X. Jelas sampai sini persyaratannya. Setelah itu kita carilah limit X menuju 0 min. X kecil dari 0 yang mana di dalam pertidaksamannya? Baris 1, 2, atau 3? Baris 1 ya. Ini X kecil sama dengan 0. Artinya X kecil 0 kan. Berapa fungsi X-nya? A per X min 2. Nah? Ya, kita tulis ini. A per X min 2. Sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus. Artinya X besar dari 0. Yang mana X besar dari 0? Baris 1, 2, atau 3? Baris 2 ini nih. Ini artinya 0 kecil dari X. Kalau kita balik, X besar dari 0. Betul nggak? Ini dari sini ya. 0 kecil dari X, X besar dari 0. Ya. Berarti baris 2, yaitu 2X min B. Kita salin sini ya. 2X min B. Jelas sampai sini? Demikian juga untuk fungsi X kontinu di X dengan 2, terjadi limit kiri dari 2 sama dengan limit kanan dari 2. Limit kiri itu artinya dari 2 adalah X kecil dari 2, dan limit kanan dari 2 adalah X besar dari 2. Berarti sini limit kiri dari 2 min ya. Kita lihat, artinya X kecil dari 2. Kita cari di sini. Yang kecil dari 2 mana? Baris 1, 2, atau 3? Baris 2 ini kan. Anda lihat sini. Kelihatan nih. Ini X kecil dari 2 enak. Kelihatan kan? Ya, jadi berarti terjadi di sini X kecil dari 2, di situ apa? 2X min B ya. Kita salin sini.
2x min B. Sama dengan limit kanan dari 2. X menuju 2 plus. Artinya X besar dari 2. Yang mana X besar dari 2? Baris 3 nih. X besar sama dengan 2. X besar dari 2 ya. Baris 3. Fungsi X-nya berapa? 6 ya. Nah, baru kita gantilah. Ini walaupun 0 min, misalnya ini 2 min ini bukan min 2 ya. Nilai tata 2 min itu menunjukkan kiri ya. Plus menunjukkan kanan ya. Jadi sini kalau kita masukkan A per X-nya 0, 0 kurang 2. Terus ini 2 kali X-nya 0 kurang B. Jadi sini A per min 2 sama dengan ini 0 hilang ya. Tinggal min B. Kali silang A sama dengan min 2 kali min B plus 2B. Ini relasi hubungannya ya. Hubungannya. Kemudian ini juga dengan cara yang sama, juga X menuju 2 ya. Min menunjukkan kiri, plus menunjukkan kanan. Nah ini masukkan X-nya 2, berarti 2 kali 2 kurang B sama dengan 6. Jadi 4 kurang B adalah 6. 4 kurang 6 adalah plus B, betul nggak? Berarti berapa nih? Min 2 sama dengan B, atau dibalik aja ya. Bukan dipindah, dibalik B sama dengan min 2. Enak? Nah, kemudian dari sini masuk ke sini kan? A berapa? 2 kali min 2. Berarti A berapa? Min 4 ya. Sudah jelas sekarang? Makanya Pak, Ya. kenapa kita harus pilihnya yang kontinu itu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2? Sama dengan 0 sama Yang di awal. di soalnya tadi. Iya. Ya, ini begini syaratnya memang kita biasanya mulai fungsi A. A-nya itu 2 kan? Untuk 2 ya. Kalau yang pertama 0 ya. Jadi fungsi 0 sama dengan berapa? Itu tidak dipakai. Jadi kalau dia ada ketidaksamaan atau interval, kita kapan dia kontinu? Satu syarat yang paling intinya adalah limit kiri sama limit kanan. Jadi kita tidak pakai yang sama dengan ini. Nah, ya maksud saya kenapa kita bisa pilih yang X-nya sama dengan 0, kenapa nggak X sama dengan 1 gitu? Anda tadi saya jelaskan di awal, karena angka yang ada sekitar ketidaksamaannya hanya angka 0 dan 2 saja. Walaupun disebut untuk segala harga. Tadi kan saya jelaskan di awal kan, untuk harga segala X. X yang mana? Kan saya tanya, X yang mana? X yang ada di sekitar ketidaksamaannya. Yang di sini cuma ada 0 dan 2. Berarti dia continue di X dengan 0, dia juga continue di X dengan 2. Tidak berlaku untuk satu, tidak berlaku yang lain. Ya. Jelas ya? Ada di sekitarnya gitu. Ya. Tapi Pak, kalau misalnya yang nomor yang 6 untuk X lebih besar daripada 3, kalau misalnya ada angka lain gitu. Nggak bisa soalnya itu berarti menyalahi ya. Nggak bisa kita selesaikan ya. Jelas sampai sini? Oke. Jadi ini yang penyelesaiannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada, saya lanjutkan. Minggu lalu saya terakhir membuktikan rumus dan contohnya dari Y sama dengan A pangkat X. Benar? A pangkat X, turunannya A pangkat X dan A. Kalau Y A pangkat U, A pangkat U, turunannya A pangkat U kali ln A kali U aksen. Ya. Pokoknya selain dari X tuh U ya, yang enggak ya. Oke. Jelas sampai sini? Nah, setelah kita sudah buktikan Y sama dengan X pangkat N. Y sama dengan E pangkat X. Betul enggak? Y sama dengan ln X atau ln U ya, tunggal majemuknya ya. Sudah tuh Y sama dengan A pangkat X dan A pangkat U, ya nak? A pangkat X tunggal, single, pluralnya A pangkat U. Nah sekarang kita lanjutkan setelah A pangkat U, log. Mungkin Anda tidak pernah dengar ya turunan log. Yang pernah itu ln. Ya kan? Ln X turunannya seper X, ya. Ln U turunannya seper U kali U aksen. Sekarang kalau ada yang kelima nih misalnya. Y sama dengan log X belang pokok A.
Jadi dalam fungsi transenden tuh ya. Terus satu lagi di sini yang ini yang single, ini yang nomor 5 juga, Y sama dengan log U bilang pokok A. Nah, turunannya apa nih? Turunan pertamanya adalah kalau ini E aksen, ini sebetulnya E aksen 1 per X ln A. Ya. Kalau ini Y aksen adalah U aksen. Kalau tadi E aksen 1, ini U aksen itu DU pada X, ya kan? Terus U ln A. Ln itu ingat apa? Logaritma bilangan pokok E. E apa? Bilangan Euler. Nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya, ya. Oke? Jadi ini yang kita mau buktikan dari mana rumus ini. Belum, ini jarang memang ya. Log itu jarang diturunkan, jarang dipakai, tetapi paling sering len, ya. Padahal len itu sendiri logaritma dalam pokok E, ya. Oke? Nah, cara buktinya gimana? Cara buktinya adalah, ya, ini buktinya, dua-duanya kita buktikan, yaitu apa? Y sama dengan log X dalam pokok A boleh dipecah jadi apa? Log X per log A, betul nggak? Kemudian ini boleh kali silang nggak? Ya, kita kali silang. Jadi menjadi Y kali log A sama dengan log X. Ini seperti pembuktian apa? Fungsi transenden, masih ingat nggak? Cari inverse, ya kan? Kemudian kita sudah pelajari pengali di depan logaritma boleh pindahkan belakang menjadi pangkat, betul nggak? Sehingga terjadi log A pangkat Y sama dengan log X, ya nggak? Ya. Oke. Log sama dengan log, boleh coret? Nggak boleh coret ya. Dia bukan perkalian. Kalau ke perkalian boleh. Jadi tinggallah A pangkat Y adalah X. Nah, dari sini baru kita turunkan. Ya, kita turunkan A pangkat U, kita udah belajar kan minggu yang lalu. A pangkat U turunannya apa? A pangkat U ln A kali U aksen. Nah, kita turun dari sini. Kalau ini Y berarti A pangkat Y ln A kali Y aksen. Ya nggak? E aksen berapa? Kita tulis dulu E aksen. Oke. Jadi berapa Y aksen? Y aksen adalah E aksen 1 ya. 1 per, ya kan? Ini kan sama dengan 1 nih. Ya, yang ini 1 nilainya. 1 per A pangkat Y ln A. Sama dengan A pangkat Y itu apa? Dari sama dengan X enggak? Dan kotaknya. A pangkat Y sama dengan X. Berarti boleh kita ganti dengan X ln A. Sekarang sama enggak? Dengan yang atas. Seperti? Ya. Ini yang single. Ini yang single. Sebentar lagi yang majemuk dengan cara yang sama, analog. Ya. Analog. Oke. Any question? Ada yang kurang jelas? Boy? Hello. Yes. Sama yang tadi yang pangkat Y ln A kali Y aksen sama dengan X aksen sama dengan 1 itu dari mana? Aksen 1 nah. Apa artinya aksen? Oh iya. Lupa Anda. Coba. Y aksen adalah DY per DX. Terus U aksen adalah DU per DX. Sekarang E aksen apa? Turunan X terhadap X. Itu alasannya mengapa 1. Kan kalau U aksen DU per DX. Ya enggak? U aksen. Kalau Y aksen DY per DX. P aksen DV per DX. E aksen DX per DX. Iya. Jelas ya? Nah, sudah jelas ini. Oke. Ini sekarang kita buktikan lagi nih sama. Sama dengan cara sama. Pertama ini dipecah log U
bilang pokok A adalah log U per log A. Kemudian ini kali silang, ya, ini A. Ini kali silang, jadi Y kali log A sama dengan log U. Kemudian kita tahu pengali di depan logaritma dipindahkan belakang menjadi pangkat, betul enggak? Sehingga terjadilah log A pangkat Y sama dengan log U, ya, ini U ya. Kotor. Log U sama dengan log U. Log sama dengan log. Berarti di belakang log harus sama ya, yaitu A pangkat Y sama dengan U. Nah, kita diferensialkan tak ada X. Diferensialkan tak ada X. A pangkat Y turunannya apa? A pangkat Y ln A kali Y aksen. Kalau A pangkat U ln A kali U aksen. Nah, U diturunkan U aksen. U aksen itu di U pada X tadi. Atau mau diganti dulu nih boleh. A pangkat Y itu apa? Jadi A pangkat Y dalam kotak adalah U. Jadi ini U kali ln A kali Y aksen sama dengan U aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per U ln A. Sama? Nah, itu log. Walaupun jarang dipakai, yang penting Anda tahu turunan log itu ada. Ln itu sendiri adalah log bilang pokok E. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Jadi Anda tahu seluk-beluk turunan dari mana. Ya. Semua turunan itu bisa dibuktikan. Yang namanya rumus itu bisa dibuktikan. Yang tidak perlu dibuktikan apa? Apa namanya? Sesuatu yang sudah pasti tidak perlu dibuktikan. Namanya aksioma. Kalau teorema mesti bisa teorema itu bisa. Itu banyak dipakai. Oh, Anda tidak dapat analisis real ya. Kalau analisis real itu banyak teorema dan lemanya. Ya, itu matematik murni. Dua matematik murni itu adalah analisis real dan aljabar abstrak. Ya, real tapi masalahnya abstrak. Ya. Oke ya. Ya, saya semua dapat. Kan bisa matematik ya. Saya juga belajar dulu. Itu yang paling ya mungkin sebagian orang senang, sebagian orang nggak senang juga. Ya. Tergantung. Ya. Analisis itu masuk analisis dan geometri. Ya. Kalau di ITB. Baik. Kalau sudah, nah baru kita masuk yang sebenarnya sudah sering kita pakai, yaitu Y sama dengan U ditambah V, maka Y aksen apa? U aksen tambah V aksen. Kalau ya kurang juga, ya kan? Itu maksudnya. Yang ke-8, Y adalah UV. Nah, ini yang kita sudah sering pakai kan? Y aksen adalah UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Mungkin zaman saya juga diajarkan bukan ini. U aksen V plus V aksen U. Benar? Sudah terbiasa di U aksen V plus V aksen U. Baru paling gampang kan UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya kan? Benar nggak? Nah, terus buktinya apa? Kalau nomor 7 nggak perlu buktikan tuh ya. Apa buktinya ini? Mengapa kalau Y sama dengan U kali V, bentuk perkalian, kok turunannya U aksen V, UV tambah UV, ujung-ujung aksen? Tahukah asal usul nenek moyangnya? Dari mana? Terus. Y sama dengan U kali V. Ini kita lenkan kiri dan kanan. Len kiri, len Y, len kanan, len UV.
Anda masih ingat sifat logaritma log AB? Saya tulis sini ya. Log AB apa? Ya, dan log kali AB adalah log A, ya, log A tambah log B. Kalau log A per B adalah ya log A kurang log B. Nah, itu salah satu sifatnya. Jadi sini ln Y sama dengan ln UV ini kan UV ini AB kan perkalian. Jadi sama dengan apa? Ln U tambah ln V. Betul nggak? Akibat jalan kiri dan kanan terjadi perubahan bentuk, wujud atau bentuk, ya kan? Perubahan wujud atau bentuk. Kemudian ini kita diferensialkan terhadap X, ya. Ini kita diferensialkan, ya, diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Ln Y tunanya apa? Seper Y kali Y aksen, ya, seper Y kali Y aksen. Ln U seper U kali U aksen. Ln V seper V kali V aksen. Tiga-tiga sama bentuknya enggak? Bentuknya sama kan? Nah, atau boleh enggak saya tulis gini, Y aksen per Y sama dengan U aksen per U tambah V aksen per V. Sama enggak? Kemudian Y-nya ini saya kali silang ke kanan. Ya enggak? Apa yang terjadi? Kalau saya kali silang, Y aksen sama dengan apa? Y kali U aksen per U tambah V aksen per V. Nah, Y itu apa? Y itu adalah soal. Betul enggak? Kan boleh ganti kan? Y kita ganti dengan UV. Jadi Y aksen adalah, ya, Y aksen adalah UV dikali U aksen per U tambah V aksen per V. Nah, masing-masing kita kalikan. Jadi Y aksen adalah UV dikali U aksen per U tambah UV dikali V aksen per V. Apa yang terjadi? U-nya di sini kita coret, sini V-nya kita coret. Tenang. Apa yang tinggal? Y aksen adalah V kali U aksen dibalik apa? U aksen V. Enak. Tambah ini UV aksen. Nah, ini yang dulunya diajarkan V aksen U. Enak. Jadi terbuktilah bahwa rumus perkalian Y sama dengan UV adalah UV tambah UV, ujung-ujung absen. Ujung-ujung di aksen. Diturunkan. Jelas maksudnya? Itulah asal usulnya. Nggak sulit kan? Nggak sulit kan? Tapi Bapak di SMA nggak dibuktikan ya. Saya juga, waktu di SMA juga nggak pernah dibuktikan. Pokoknya hafalnya gitu. Sampai di perguruan tinggi saya masih nggak dibuktikan juga. Satu saat tahun 1988 saya ngajar MI deh, manajemen informatika yang sekarang namanya SI. Saya ingat kelas 1 PB namanya Beni. Nah itu sekarang nama itu akan teringat ada satu peristiwa pasti ya. Pak, itu umur tentang di mana? Duh, saya juga nggak tahu waktu itu ya. Sempat keluar keringat dingin juga. Jadi bingung nih mau jawab apa. Oke, saya nggak janji, tapi saya coba menggunakan lem kiri dan kanan tadi. Ketinggilah saya buktikan. Ya, jelas maksudnya. Jadi kadang-kadang keadaan terdesak bisa kita temukan ya. Mungkin dalam kehidupan Anda juga ada hal-hal yang mendesak gitu, mungkin dapat diselesaikan dengan ya mungkin tanpa Anda sadari gitu, ya. Oke. Begitukah U per V? Mengapa U per V turunannya U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat? Ya kan? Pakai ini juga ulang juga. Nanti U pangkat V, fungsi pangkat fungsi. Nah, turunannya apa? Nah, itu lebih seru lagi tuh. Lebih susah, Pak. Ya, susah ya. Karena susah itu lebih seru sih kan. Barunya Bapak, saya beda, Pak. Ya.
Relatif, relatif. Iya, relatif, Pak. Mungkin bisa sama saya, mungkin juga beda. Ya. Alright, have you finished? Dikasih beda. Tapi dengan aku. Halo, udah selesai? Yang lain? Oke, kita masuk yang berikutnya tadi yang ke-8, sekarang yang ke-9. Yang ke-9, Y sama dengan U per V. Mengapa Y aksen adalah U aksen V kurang V aksen U per penyebut pangkat 2 V kuadrat. Kalau saya ada UV kurang UV. Kalau tadi kan UV tambah UV. Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Mirip kan? Jadi kalau perkalian dari UV tambah UV, ujung-ujung aksen, ini UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya, ini akan kita buktikan di banyak pembuktian ya. Nah ini Anda mungkin nanti satu saat siapa tahu jadi dosen, ya bisa. Ya, satu saat jadi dosen. Nah Anda ditanya mahasiswa, Pak ini rumus dari mana? Ibu ini rumus dari mana? Harus bisa buktikan ya. Saya reaksi bekal ya. Baik. Oke, kita buktikan. Sama dengan cara tadi, yaitu kita len kiri sama dengan len kanan. Ya. Len kiri sama len kanan. Kemudian berlakulah sifat log A per B, log A kurang log B. Jadi len U per V apa? Len U kurang len V. Oke. Kemudian ini didiferensial terhadap X ya. Didiferensial negatif terhadap X. Maka len Y tunanya boleh Anda bikin Y aksen per Y. Nah, seper Y kali Y aksen. Y aksen per Y sama kan? Kemudian len U seper U kali U aksen. Sama enggak U aksen per U? Len V seper V kali V aksen. Sama enggak V aksen per V? Sama. Kemudian Y-nya ini dikali silang ke kanan. Ya enggak? Apa yang terjadi? Y aksen adalah Y dikali U aksen per U kurang V aksen per V. Nah, Y ini kita substitusi. Y itu apa? Soal kan? U per V. Kita ganti. Jadi Y aksen sama dengan apa? U per V. Ya kan? Soalnya kan Y U per V dikali U aksen per U dikurang V aksen per V. Nah, sehingga Y aksen sama dengan U per V dikali dengan apa? U aksen ya. U aksen per U. Kita kurang U per V dikali V aksen per V. Apa yang terjadi di sini? U-nya bisa disederhanakan, dicoret. Maka tinggallah apa? Tinggallah Y aksen sama dengan U aksen per V dikurang UV aksen atau V aksen U per V kuadrat. Itu nah, V kali V kuadrat. Kenapa menyebutnya ini V kuadrat, yang belakang depan V pangkat 1, maka supaya sama, maka dikali apa? Kalilah V per V, yang nilainya 1, itu nah? Tidak merubah nilai pecahannya. Sehingga terjadi Y aksen adalah U aksen V per V kuadrat dikurang UV aksen per V kuadrat. Kenapa penyebutnya sudah sama? Ya kita gabung aja. Jadi Y aksen adalah U aksen V dikurang UV aksen per penyebut pangkat 2. Dan inilah perumus dari U per V. Sudah jelas? Ada yang kurang jelas? Halo? Anda jelas enggak? Di analisis. Bukan analisa ya. Analisa itu ejan sebelum ejan yang disempurnakan. Ya, tahun 17 Agustus tahun 1972. Ya. Ejan yang disempurnakan. Jadi dulu namanya analisa, sekarang apalagi Anda tulisan statistik paling sering kata analisis, bukan analisa. Ya. Sering kali saya dengar tuh mahasiswa pakai itu, dan bahkan dosen sering juga pakai kata analisa. Harusnya analisis. Ya. Iya, benar.
Sama tapi satu ejan yang lama, satu ejan yang disempurnakan. Ejan yang disempurnakan berlaku tanggal 17 Agustus, ya, hari proklamasi tahun 1972. Ya. Jadi artinya sama, hanya satu ejan lama, satu ejan yang disempurnakan, bukan ejan baru, ejan yang disempurnakan. Ya. Berarti kalau kayak Formil, yang benar formal sekarang. skripsi kita harus pakai analisis. Analisis, ya betul analisis. Coba lihat di apa cari ya skripsi itu masih banyak kata analisa. Saya tuh nggak tahu ya, saya suka kritik kalau nggak sesuai itu harusnya ya saya beritahukan ya. Daripada harus sambung dulu kan enggak ya, harus sambung. Formil itu formal sekarang. Personal ya, banyak yang kata-kata itu yang harus perhatiin dulu. Pakai il itu formil, personil itu pengaruh bahasa Belanda, sedang personal, formal itu bahasa Inggris. Jadi pengaruh pengaruh dari bahasa-bahasa asing. Ya. Oke, Upperface sudah. Nah, masuklah kita ke berikutnya. Ini sudah belum? Trigonometri. Kita sudah pernah buktikan sin mengapa turunannya cos? Belum. Oke. Ngapa takut? Maksud trigonometri. Siapa takut? Ya. Ya. Siapa berani? Harusnya dalam siapa takut. Jadi maju terus ya. Jadi kalau ini mungkin saya pakai ini ya. Fungsi X sama dengan sin X. Mengapa turunan pertamanya adalah cos X? Turunan sin cos kan? Y. Mengapa? Oke. Ini menggunakan eh, rumus dasarnya. Rumus dasar yang pernah Anda baca kan? Y aksen atau DY per DX atau F aksen X apa? Tunggu dulu. Ini apa? F aksen X adalah apa? Limit H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Ini yang sejak tahun 80 ke atas ya. Yang lama itu adalah limit delta X menuju 0 delta Y per delta X. Kalau Anda cari buku-buku kalkulus zaman kuno, ya bukan zaman kuno sekali ya, tahun 60-an sampai 70-an atau sebelum tahun 60-an, pasti lihat ketemunya limit delta X menuju 0 delta Y per delta X. Ya, nah, zaman saya itu begitu. Tapi tahun 80-an itu ITB pertama kali menggunakan fungsi E plus H kurang fungsi X per H. H itu adalah delta X dan fungsi E plus H kurang fungsi X itu adalah delta Y. Sudah jelas ya? Ini penting karena rumus yang lama pun dipakai untuk pembuktian rumus luas, rumus volume. Jadi pakai ini. Ya. Nah, dia butuh di sini rumusnya ada fungsi X, ada fungsi X plus H. Berarti berapa fungsi X plus H? Berarti sinus dari X plus H. Nah, kalau kita masukkan rumus ini, ya kita masukkan fungsi aksen X adalah limit dari H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Kalau kita masukkan fungsi aksen X berapa? Jadi limit H menuju 0, nah, ini menjadi sin X plus H kurang fungsi X-nya adalah sin X, ya nak? Per H. Nah, trigonometri masih ingat enggak? Sin kurang sin. Ada 4 kan? Sin tambah sin. Sin kurang sin. Cos tambah cos. Cos kurang cos. Nah, trigonometri. Oke, kita mulai. Misalnya sin A, sin tambah sin.
Terus ada lagi apa? Sin kurang sin. Sin A kurang sin B ya. Kemudian apa lagi? Cos tambah cos B ya. Terakhir cos kurang cos. Cos kurang cos. Nah, cepetan keledainya apa? Jadi jangan dihafal tuh sin A tambah sin B. 2 sin setengah kali A plus B kali cos setengah kali A plus B. Jam itu. Pasti lupa. Nah, kerangka dulu. Jadi sin tambah sin. 2 sin cos. Sin kurang sin. 2 terbalik. Kosin. Sin cos jadi kosin. Nah, paling gampang cos. Cos tambah cos. 2 cos cos. Hati-hati. Cos kurang cos. Min 2 sin sin. Kerangka ini dulu. Aduh, ini sudah sama nih. Setengah kali jumlah yang pertama. Yang kedua setengah kali selisih. Ini idem sama. Udah, kan gampang nyari itu kan. Enak kerangkanya. Jadi belajar itu juga ada. Kalau belajar sesuatu itu kerangkanya harus tahu dulu, baru isinya. Nah, sudutnya itu sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih. Ya, berarti yang ini juga setengah kali jumlah, ini setengah kali selisih. Nah, kebalikannya ada lagi kebalikannya nanti. Ya, ada kebalikannya. Apa tuh? Kebalikannya yang ini 2 sin cos. Nah, terus ini. Ya, 2 sin, nah, terserah mau pakai x boleh. 2 sin x cos, 2 sin cos, ya kan? Terus ini apa? 2 terbalik, 2 kosin. Ya, ikut ini ya, 2 kosin. Nah, itu 2 cos cos. 2 cos cos. Terus terakhir min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Jadi ikuti ini kebalikannya, lihat di sebelah kirinya. Anda lihat 2 sin cos berasal dari sin tambah sin ya. Anda tulis sini. Sin tambah sin. Kan gitu kan? Terus yang di bawahnya apa ya? 2 kosin berasal dari apa? Sin kurang sin. Kemudian 2 cos cos berasal dari apa? Cos tambah cos ya. Cos tambah cos. Nah, min 2 sin sin cos kurang cos. Kan gitu kan? Terus ini sudutnya yang pertama jumlah x tambah y. Sini selisih x kurang y. Sama nih. X tambah y, x kurang y. Yang di atas bisa lengkap sendiri ya. X tambah, yang pertama x tambah y, x kurang y. Ini x tambah y kali x kurang y. Nah, tetapi di sini belum selesai. Yang terakhir ini seringkali bukan min 2 sin sin. Plus 2 sin sin. Apa yang terjadi? Yang terakhir ini saya kali dengan min 1. Apa yang terjadi? Halo. Kalau saya kali min 1 jadi plus 2 sin sin. 2 sin x kali 2 sin x kali sin y adalah ini jadi min enggak? Min ini letakkan di belakang jadi min kosinus yang tambah yang sudutnya tambah jadi min, yang belakang min kali min plus yang selisihnya letakkan di depan. Makanya kalau 2 sin sin sudutnya cos kurang cos tetap, tapi sudut pertama selisih, kedua jumlah. Itu asal usulnya gitu. Jelas sekarang ya? Kalau Anda lupa pakai min 2 sin sin dia ya, itu pasti sudut sama ya. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Tetapi kalau plus 2 sin sin terbalik, cos kurang cos, sudut pertama selisih, sudut kedua jumlah. Ya. Masih ingat trigonometri ya? Oke. Ada pertanyaan? Saya lagi masukkan juga ini apa di jurnal EMAX. EMAX singkatan apa? Engineering E, Engineering MA, matematik. ITB itu matematik lambangnya itu MA. Ya. Kemudian CS Computer Science. Jadi Engineering Matematik. Kalau saya itu pembina atau yang
koordinir jurnal tersebut, emak jurnal adalah Bapak Dr. Alexander Agung Santoso Gunawan. Ya. Panjang nama beliau, Alexander Agung Santoso Gunawan. Gelarnya banyak. Jadi insinyur sekarang tuh bukan Anda tamat teknik langsung insinyur, enggak ya? Orang teknik itu tamat sarjana teknik, kemudian harus ambil ujian profesi. Ujian profesi atau kalau orangnya ada pengalaman namanya pengalaman masa lampau. Ya, bisa mendapatkan IR insinyur ya di UGM. Di BINUS juga ada. Di BINUS ada yang sekolah, ada kuliah lagi gitu ya. Dari UGM lah ya. Baik. Jadi ini apa tadi? Sin kurang sin. Apa tuh? Sin kurang sin mana yang rumusnya itu? Sin kurang sin yang ini yang atasnya nomor 2. Sin kurang sin 2 kosin, betul nggak? Setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Kita tulis ini ya. Jadi fungsi aksen X adalah limit dari H menuju 0, sin kurang sin 2 kosin. Sudut pertama, setengah kali jumlah, berarti X tambah H tambah X, ya enggak? Kali setengah kali selisih. X tambah H kurang X, gitu enggak? Kalau ini kurang, pakai ini bolehkah? Ini fungsinya, ini ada kurung biasanya di sini. Ini kurung siku ya. Enak. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih per H. Apa yang terjadi? Halo. 2 kosinus ini setengah kali X tambah X, 2X tambah H. Enak, tambah H. Kemudian kali sinus, ini X kurang X habis ya? Ini setengah H. Per H. Per H-nya boleh nggak tarik sini? Nah ini yang harus samakan. Ya, harus disamakan. Artinya kalau sudutnya setengah H, di bawahnya harus setengah H, nah, supaya menilai 1. Kan sin U per U. Di mana U-nya menuju 0 atau H-nya menuju 0, ya kan? Oke. Itu ada dan nonton atau pelajari dari yang tahun yang lalu yang kelas CS Mat. Saya kirimkan dulu ya di WA grup Anda ya. Saya mau kasih yang anak CS Mat enggak punya link, enggak punya kontak gitu ya. WA mereka salah satu aja gitu supaya mereka bisa sebarkan belajar. Mungkin Jumat baru jumpa nih. Jumat ini karena mereka akan welcoming party. Ya. Oke, jadi ini sama dengan apa nih? Nah ini harus disamakan dulu ya, sehingga terjadi apa? Halo. Jadi fungsi aksen X sama dengan limit H menuju 0 atau sin setengah H-nya dulu boleh per setengah H. Tadi kan H, kita kan setengah ya. Oke, yang depan data belakang jadi apa? 2 cos ya. 2 cos setengah 2X tambah H ya. Per, nah setengahnya tadi enggak ada kan? Supaya menjadi 1 kali 2 enggak bawa. Sama enggak? Cos setengah kali 2 kan jadi 1. Jadi balik ke semula kan? Nah, nilai ini berapa? Untuk limit H menuju 0 dari sin setengah H per setengah H adalah 1 ya. Sehingga terdapatlah fungsi aksen X adalah limit dari H menuju 0. Jadi limit itu selama belum selesai ditulisnya dulu ya. Ini 1 nilainya, ini 2-nya bisa coret enggak? 2-nya kita coret, kita masukkan lah
hanya menuju 0. Jadi kosinus setengah kali 2x tambah 0. Hanya 0 ya. Nah ini saya coret lagi kan. Sehingga terjadilah fungsi aksen x adalah kosinus x. Jadi terbuktilah bahwa jika ya y sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Right? Oke. Jadi sebetulnya eh, kalau kalkulusnya kuat, sangat menolong sekali Anda nanti di dalam masalah-masalah statistik itu salah satunya nanti transformasi Laplace, Laplace transform itu banyak. Jadi selesaikannya itu tidak perlu yang panjang jalannya, kita menggunakan Laplace pendek. Nah, salah satunya juga Batu di ada mahasiswa yang tanya sama saya, eh, ada yang saya masukkan di web saya itu kan, apa dulu? Aplikasi transfer Laplace pada statistik, yaitu apa? Distribusi gamma, distribusi gamma itu lagi apa? Ada dua ya, ada. Itu menggunakan Laplace transform. Pendek jalan jadi pendek ya. Oke. Jadi sin udah, cos berarti bisa ya. Mengapa cos itu turunannya min sin x? Nah, nanti Uma coba ya. Oke. Sudah. Any question so far? Ada yang mau tanya? Teori? Kalau nggak ada, kita masuk berikutnya. Ini tidak pakai nomor. Y sama dengan tangen X. Mengapa turunannya adalah apa? Mengapa turunannya secant core X? Ya, tangen itu sin per cos, betul ya. Jadi kita ubah jadi sin per cos. Ya. Sin X per cos X. Jadi bentuknya adalah U per V. Enak. Ini berbentuk U per V. Nah, berbentuk U per V. Terserah mau langsung atau mau pakai U sekian, nah itu bisa juga. Hah? Langsung aja. Oke, kalau langsung kita ikut ya. Kalau Y sama dengan U per V, maka Y aksen apa? UV kurang UV, baru udah dapetin tadi kan. Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Nah, sekarang kalau bentuknya adalah Y adalah sin X per cos X, maka Y aksen apa? Nah, kita ini U-nya sin ya, sin X dikurung aksen, V-nya berapa? Cos X, kemudian dikurang U-nya. U-nya adalah sin X dikali dengan V aksen, V-nya apa tadi? Cos ya, cos diturunkan. Ya nak, yang turunkan ini kan per penyebut pangkat 2. Cos X kurung kuadrat. Ini langsung ya. Kalau tidak langsung Anda pakai U sekian, U aksen apa? V sama dengan U sama dengan sin, U aksen cos. Kemudian V sama dengan cos X, maka V aksen adalah min sin X. Ya. Oke, sehingga ini berapa Y aksen? Gitu. Y aksen adalah sin tunanya apa? Cos X kali cos X. Ya nak? Dikurang sin X kali tunan cos min sin X. Ya. Per ini artinya cos pangkat 2 X. Pangkat 2 yang boleh masuk. Ya. Kemudian ini sama dengan cos kali cos. Cos kuadrat X ya. Cos kuadrat X. Min kali min. Plus sin kali sin. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat apa? 1 ya. 1 ditambah dengan 1 per. 1 per. Seper cos kuadrat X. Sama dengan apa? Secant kuadrat X.
Nah, ini mengapa turunan tangan adalah second Cora X atau seperkos Cora X. Boleh seperkos Cora X atau second Cora X. Nah, sekarang saya tanya Anda, dari mana datang rumus 1 tambah tangen Cora adalah secant Cora X? Dari sini. Anda lihat ada bagiannya. Tahu nggak yang mana? Cos dibagi cos. Nah, yang ini bagian yang kasih mana ya? Yang ini yang kalau ini saya bagi, itu nah, apa jadi coba? Ya, kalau Anda bagi ini kan jadi cos Cora bagi cos Cora satu nah? Satu ditambah sin Cora bagi cos Cora apa? Tangan Cora X. Nah, ini hasilnya apa? Secant Cora X. Dari situ asalnya. Mungkin di SMA Anda nggak pernah terbayang kan? Nggak, ya pelajari rumusnya pelajari datang dari mana? Yang ada juga sedikit. Nah, seperti ini turunannya. Terus ini oke betul. Nah, dari mana datang? Metodis. Hah? Metodis, Pak. Oh, sekolah ya. Tulis Medan. Enggak, Jakarta. Sekira Medan. Oke, jadi ini yang kalau kita lihat rumus ini dari mana bahwa satu tambah dengan Cora X sama dengan secant Cora X itu adalah karena ini turunannya secant ya hasilnya secant Cora X betul kan. Dan itu kita bagikan jadi eh, dulunya saya juga terpikir itu datang dari mana ya satu kalau dimasuk-masukkan benar ya pakai rumus apa tangan adalah Y per X gitu kan sin adalah Y per R itu bisa juga tetapi yang real lihat trigonometri ini kan betul gitu kak kotangan kotangan adalah cos per sin mengapa turunannya adalah min kosekan Cora X min ada min nih kosekan Cora X sama jalannya sama ya. Ya, ya. Ada pertanyaan di sini? Sudah selesai belum? Belum. Ada yang belum selesai? Sudah. Belum, Pak. Bentar. Oh. Ya, makanya saya tanya. Oke. Nah, kotangan dengan cara yang sama juga. Nanti hasilnya turunannya adalah min kosekan Cora X. Nah, dari situ juga nanti dibagi itu menjadi 1 plus kotangan Cora X. Nilainya adalah kosekan Cora X. Hasilnya pakai min harusnya. Min 1, min kotangan Cora X, sama dengan min kosekan Cora X. Nanti dikali min 1, jadilah plus semua. Plus 1 plus kotangan Cora X dengan plus kosekan Cora X. Ya. Oke? Sudah. Baik. Yang berikutnya, Y sama dengan kotangan X. Ini juga berbentuk U per V. Ya. Anda tahu ini buktinya, yaitu turunannya adalah Y aksen adalah min kosekan kosek ya. Oh ya, penulisan kosek itu di Indonesia ya, saya tidak tahu. Di luar negeri CSC. Saya enggak CSC ya. Koseknya CSC. Jadi akus tangan biasanya itu Eropa pakai akus, kalau di Amerika pakai inverse. Jadi eh, akus tangan ditulis tangan pangkat min 1 ya. Pangkat min 1 X. Oke, buktinya yaitu pertama kotangan diubah menjadi cos per sin, betul nggak? Cos per sin ya diubah ke sini. Ini adalah berbentuk U per V ya, U per V. Nah, kita tahu kalau Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah apa? UV kurang UV tadi kita buktikan ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Oke. Ini rumus yang kita pakai. Sudah kita buktikan tadi. Nah, sekarang kalau Y sama dengan cos X
per sin X yang sama dengan kotangan tadi, maka Y aksen apa? U-nya adalah cos X aksen kali V-nya sin X dikurang U-nya adalah cos X dikali P aksen sin X aksen per penyebut pangkat 2 sin X kurung pangkat 2. Pangkat 2-nya boleh masuk ke dalam sin. Sehingga terdapat Y aksen adalah turunan cos apa? Min sin X, ya, min sin X kali sin X. Terus min cos X kali turunan sin cos X per sin pangkat 2X. Ya. Hasilnya apa? Min sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ya. Kemudian ini minnya boleh dikeluarkan. Tinggal apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ya. Karena min dikeluarkan per sin kuadrat X. Sama dengan, Anda tahu sin kuadrat sama cos kuadrat satu kan? Ya ada min satu kan? Min 1 per sin kuadrat X sama dengan apa? Min kosekan kuadrat X. Ini. Jadi kita ambil nanti yang ini sama dengan hasil akhir, betul enggak? Nah, itu yang tentu 1 tambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Ya. Di pembuktiannya lebih direct. Kalau yang pakai X apa sin adalah X per R, Y ada cos adalah X per R, itu cara biasa. Kami menggunakan trigonometrinya. Ya. Sebenarnya trigonometri di SMA yang paling sulit itu pembuktian adalah kiri dengan kanan. Nah, itu kadang-kadang kan putar-putar gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya. Nah, dengan kita ngambil dari min sin kuadrat, ini bukan di tengah ya. Ini minnya di atas pembilang ya. Dengan kita yang kurung hijau sama yang terakhir min kosekan kuadrat X kita ambil, nantinya kita akan peroleh apa? Dari min sin kuadrat X min cos kuadrat X per ya per betul ya, per sin kuadrat X itu kan sama dengan min kosekan kuadrat X, betul nggak? Dengan Anda mengali min 1, apa yang terjadi? Kalau dikali min ini kan plus sin kuadrat X dikali min plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ini menjadi plus kosekan kuadrat X. Sin kuadrat bagi sin kuadrat 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat kotangan kuadrat X. Sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, ini pembuktian yang ini salah satu jalannya, bukan satu-satunya ya. Mungkin pakai X cos itu adalah X per R sin itu Y per R bisa juga ya. Oke. Saya nggak tahu di sekolah Anda dibikin dulu begini. Waktu itu yang Pakai X per R atau tangan doang. Hah? Tangan. Tangan doang. Tangan aja. Ya sama aja caranya. Nah, berikutnya sebentar lagi, mengapa sekan turunannya sekan kali tangan? Ingat ya, rumus tunggal, rumus majemuknya selalu ada U aksennya ya belakang ya. Ingat. Ya, dari tadi ya. Ada ini tadi yang tadi. Oke, ini yang mengapa turunan tangan adalah tangan kali sekan? Mengapa turunan kotangan adalah min koko? Min koko, min kosekan kali kotangan. Yang pecah keledainya min koko. Ya. Ko-nya ada 2, kotangan, kosekan.
kosekan kotangen. Kosekan ya, kosekan kotangen. Kalau tangen, itu nanti Anda lihat di integral dengan apa namanya rumus-rumus reduksi pasangannya. Di mana ada sin atau integral dengan substitusi trigonometri, di mana ada sin situ ada cos. Di mana ada cos itu ada sin. Di mana ada tangen di situ ada sekan. Di mana ada sekan situ ada tangen. Di mana kosekan ada kotangen. Ada di mana kosekan, di mana ada kotangen ada kosekan. Jadi itu pasangan abadi sepanjang masa ya. Di mana? Baik. Sekarang kita masuk lagi Y sama dengan tangan tangan sekan. Sekan X, mengapa turunannya adalah sekan sendiri dikali tangan X? Y. Mengapa? Tahu anak buktinya? Caranya gimana? Ya, betul. Y sama dengan sekan itu diubah dari 1 cos X. Selanjutnya? U per V. Bisa. U per V bisa, tapi panjang jalannya. Supaya pendek gimana? U per V betul, enggak salah. Betul. Ya, dipindahkan ke atas. Ya, kalau ini dipindahkan ke atas, tanda pangkatnya berubah kan? Pindahkan ke atas, jadi apa? Cos X pangkat min 1 enggak? Nah, ini berbentuk Y sama dengan U pangkat N. Apa rumus turunan pertama untuk U pangkat N? Pangkatnya N kali U pangkat min 1 kali U aksen. U aksen itu DU pada N. Ya kan? Ingat ya ini. Nah, jadi Y sama dengan Y aksen apa? Pangkatnya ini. Pangkatnya min 1 kali U-nya cos X. Pangkatnya min 1 dikurang 1 kali U aksen. Cos X aksen. Aksennya apa? Ya aksennya. Min 1 kali cos X pangkat min 2. Turunan cos apa? Plus sin X. Plus sin X. Turunan cos min sin X. Sorry. Min sin X ya. Min sin X. Nah, ini min kali min plus. Ya, plus. Tinggal apa? Sin X atau tadi pecah gini. Ya, plus ya. Ini min kali min plus, terus ini kosinus. Kita turunkan ke bawah ya, kita turun ke bawah menjadi 1 cos X pangkat 2 kali sin X. Cosnya dipecah, cos kali cos. Sehingga Y aksen adalah 1 cos. Ini ada sin dari kan? Cos pangkat 2 itu cos kali cos. Tenang. Maka ada jadilah 1 cos adalah sekan dan sin per cos adalah tangan. Itu bukti. Jadi pakai U per V juga boleh ya. Banyak cara ya. Salah satu caranya ini. Siapa? Gunakan U pangkat N. Kalau Anda pakai U per V boleh, tapi U aksennya 0 ya. Karena 1 konstan. Ya, bisa juga. Jadi bukan enggak boleh ya. Ada jalan lain. Demikian juga kosekan. Mengapa hasilnya min koko? Min kosekan kali kotangen. Sama. Ya. Jadi apa yang Anda pelajari di SMA dulunya tidak pernah dibuktikan, sekarang sudah dibuktikan semua ya. Terbuka. Maka apa bedanya Anda belajar di perguruan tinggi dengan SMA? Beda. Ya kan? SMA waktunya agak terbatas. Itu pun di swasta sudah ditambah ya. Kalau di negeri itu kalau salah 1 minggu 8 jam. 8 jam pelajaran bukan 8 kali 60 menit ya. 1 jamnya berapa? 40 atau 45? 45. Ada 45, ada 40. Nah, negeri 40 menit kan? Nah, terus 1 minggunya berapa jam? Matematik. Sehari 2 jam. 2 kali 8, 2 jam. 4, nah betul kan? 4 kali 2, 8 jam sebenarnya. Di swasta itu 10 jam. Di swasta lebih banyak. Kenapa? Karena merasa kurang.
Ya. Oke, itu urusan sekolah lah ya. Maksud saya tuh ya itu bedanya negeri memang terbatas gitu ya. Baik. Kita buktikan lagi Y sama dengan kosekan, kosek. Atau boleh nggak tulisnya CSC sama ya. Maka turunannya apa? Min koko. Min kosekan X kali kotangen X. Ya. Min koko. Nah ini Y pertama diubah jadi sin X. Sin X naikkan ke atas. Jadi sin X pangkat min 1. Sehingga berbentuk U pangkat N. Ya. Ini berbentuk U pangkat N. Gitu. Sehingga Y aksen adalah N min 1 kali U pangkat N min 1 dikurang 1 kali U aksen. Betul nggak? Sehingga Y aksennya adalah min. Nah, ini menjadi sin X pangkat min 2 kali turunan sin apa? Cos X. Sehingga Y aksen adalah min sin X kurung kuadrat kali cos X. Kemudian dipecah ini menjadi gitu kan? 1 ini cos X. Sin kuadratnya pecah sin kali sin. Sin kali sin. Sin X kali sin X. Nah, sehingga Y aksen adalah ini apa? Sepersin apa? Ini min sepersin adalah min kosekan X. Cos persin apa? Kotangen. Nah, terbukti sudah. Mengapa turunan kosekan adalah min kosekan kali kotangen? Min koko. Seperti kelihatannya min koko. Min kosekan kali kotangen. Ya. Oke. Nanti Anda lihat nomor reduksi itu ada di web saya ya. Bisa Anda download ya. Sudah diketik dalam pakai apa? Equation. Tapi dalam bentuk PDF. Karena kalau dalam buat itu sering kali apa? Lari-lari rumusnya. Apa formulanya. Baik. Sudah 4 sudah selesai? Oke. Nah, saya tambah lagi mungkin tidak diajarkan ya, tapi tidak. Arkus. Akusin, aku kos, akus tangan, akus kotangan, akus sekan, dan akus kosekan. Turunannya apa? Aku per akar. Ya, Akar aku bentuk kuadrat. ya. Itu apa? Itu kalau sudutnya X. Kalau U, akusin U turunannya seperakar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Nah, ada U aksennya. Ya, betul. Ya, yang itu rumus tunggal yang Anda sebut tadi. Ya. Kemudian apa hubungan akusin dengan aku kos? Nah, itu seringkali banyak Anda tahu. Relasinya apa? Hubungannya apa? Anda tahu? Akusin tambah aku kos sama dengan pi per 2 radian. Berarti 90 derajat. Siku-siku. Ya, jadi akusin itu kan sudut. Aku kos juga sudut. Sudut dari akusin itu sudut, aku kos sudut dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Dan penulisnya dalam radian. Jadi pi per 2 radian. Makanya mengapa turunan akusin adalah seperakar akusin X ya. Seperakar 1 kurang S kuadrat. Kok akus kos turunannya apa? Beda min aja. Min 1 per akar 1 kurang S kuadrat. Beda ada minnya di atas ya. Terus kalau itu belum tanda dong. Seolah-olah belum tanda kan. Padahal jumlahnya pi per 2. Jadi sebetulnya akusin tambah aku kos pi per 2. Aku kos itu adalah min akusin tambah pi per 2 radian. Pi per 2 konstan kan. Kalau diturunkan apa? 0. Makanya mengapa turunan aku kos itu min seperakar 1 kurang S kuadrat. Ya. Oke, kita lihat sini ya. Saya pakai sudut U aja ya. Jadi mencemuknya. Jadi kalau Y sama dengan arcus. Ayat ya. Arcus sin U. Ini Eropa. Kalau Amerikanya sin pangkat min 1 inverse.
Maka Y aksennya adalah apa? Seper akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Ya. Kalau yang tunggal X, E aksen kan 1 nih tulis. Ya. Oke, turunannya ini. Ya. Oke, apa buktinya nih? Apa buktinya? Bagaimana membuktikan rumus ini? Sebenarnya eh, arcus sin itu fungsi apa namanya? Di fungsi transenden. Fungsi transenden kan ada 4. Apa? Pertama, fungsi eksponensial A pangkat X. Ya. Y adalah A pangkat X. Kedua adalah fungsi logaritmik, logaritma. Log X dalam pokok A. Yang ketiga, fungsi trigonometri. Yang keempat, fungsi siklometri. Siklo, ya. Siklometri. Itu arcus, ya. Jadi Y sama dengan arcus sin U. Masih ingat? Arcus itu apa? Sudut pusat dari sinus yang harganya U. Ya enggak? Y ini sudut ya. Y ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya U. Berarti ini terjemahannya apa? Sinus dari sudut Y adalah harganya U. Kan gitu ya? Halo. Ya kan? Y itu adalah sudut pusat dari sinus yang harganya U. Maka sinus dari sudut Y harganya U. Nangkap ini ceritanya? Nah, kalau ini sudah, baru ini didiferensialkan terhadap X. Nah, kita turunkan berapa? Sin Y turunannya apa? Cos Y kali Y aksen. U turunkan U aksen. Kalau X diturunkan E aksen 1. Ya enggak? Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per cos Y. Atau boleh tulis seper cos Y kali U aksen. Atau boleh tulis, nah, cos Y ini dari mana nih? Cos Y ini hubungan dengan sin Y. Oh, sin Y U. Anda mesti ingat rumus trigonometri, sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y nilainya 1, betul nggak? Nah, sin Y-nya sama dengan U. Kalau itu sin kuadrat Y berapa? U kuadrat enggak? Kalau sin Y adalah U, sin kuadrat Y, U kuadrat enggak? Halo? Oke, ditambah cos kuadrat Y adalah 1. Maka cos kuadrat Y adalah 1 dikurang U kuadrat. Berapa cos Y? Akar 1 kurang U kuadrat. Maka diganti di sini cos Y-nya adalah akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Gitu putih ya. U kuadrat. Nah, inilah turunan dari arcus sin. Ya. Sudah paham? Halo? Pak, itu si dia kenapa dituruninnya jadi posisi kali aksen dulu? Kan salahnya sin U turunannya apa? Y sama dengan sin U. Maka Y aksen sama dengan apa? Cos U kali U aksen. Betul nggak? Wah, Anda nih. Kalau Y adalah sin U, Y aksen apa? Cos U kali U aksen. U-nya kan belum tentu 1. Ya. Atau ini boleh Kak, penulisannya boleh Kak Anda tulis sin U kalau diturunkan aksennya apa? Cos U kali U aksen. Nah, sekarang kalau saya ganti sin Y aksen apa? Cos Y kali Y aksen. Sekarang jelas kan? Ya, mengapa terjadi gitu. Paham? Kenapa kau jelas tanya ya? Berarti arcus sama inverse itu sama. Akus tuh artinya sudut. Masih? Enggak lupa lagi. Sin 30 derajat.
sin 30 derajat nilainya setengah. Ini sudutnya derajat. Kalau jadinya radian apa? Pi per 6 enggak? 180 derajat bagi 6. Terus Anda katakan sudut pi per y, ini sudut kan? Sudut pi per 6, sudut pi per 6 atau 30 derajat itu adalah sudut pusat, arkus kan? Sudut pusat dari sinus yang agaknya setengah. Cepat. Soalnya ada beberapa kalkulator yang tulis arkus. Anda ini yang mungkin tidak ngerti. Iya. Kalau Anda gunakan kalkulator, dia kena sudut. Kalau ke komputer, dia kenalnya radian. Harus bedakan. Kalkulator tidak pernah kenal radian. Jadi harus Anda tulisnya sin 30 derajat. Per 1. Ya. Inversenya, ya kan lambangnya arkus tuh, ini kan boleh tulis pi per 6 adalah sin pangkat min 1 dari setengah. Ya. Kan jalan versi Eropa atau versi Amerika. Ya kan? Sudah paham ya? Nah. Hati-hati ya. Kalkulator hanya kenal derajat, tidak kenal radian. Kemudian komputer, kalau Anda pakai derajatnya Anda kenal. Ini harus radian. Jadi harus bedakan. Anda gunakan apa? Kalkulator atau radian? Komputer. Ya, hati-hati. Ya, enggak apa-apa ya. Baik. Sudah jelas? Ini tambahan aja. Nah, kemudian aku kos sebentar lagi. Ya. Ini yang tadi arkusin. Sebentar lagi aku kos. Kok hasilnya berlawan tanda? Kalau berlawan tanda tentu ada kata kalau itu akusin sama dengan min aku kos atau aku kos sama dengan min akusin. Masih salah. Mengapa? Karena akusin tambah aku kos adalah pi per 2 radian. Mengapa? Sebentar lagi kita jawab. Ya, kita lihat. Nah, itu yang saya takutnya salah kaprah ya. Karena Anda lihat turunannya berlawan tanda, berarti Anda tadi kesimpulan apa? Aku kos adalah min akusin. Betul kan? Sebetulnya tambah pi per 2 radian. Ya. Sebenarnya. Yang kurang tambah pi per 2-nya. Karena pi per 2 kalau diturunkan 0. Ya, itu alasannya. Ya. Baik, kita buktikan lagi. Aku kos sekarang. Kalau Y adalah arkus kosinus U, atau boleh tulis kosinus pangkat min 1 U, inverse ya. Maka turunan pertamanya adalah min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Nah, apa buktinya? Selalu, jadi dari fungsi siklometri kita ubah dari fungsi trigonometri. Trigono ya. Yaitu apa? Y ini apa nih? Y ini adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya U. Berarti kosinus dari sudut Y adalah harganya U. Enak. Ya, diubah dalam inverse-nya ya, inverse-nya nih. Jadi ubah dari fungsi siklometri jadi trigonometri. Baru ini diferensialkan terhadap X. Maka turunan cos apa? Min sin U kali U aksen. Y. Sorry. Y. Bukan U. Y ya. Min sin Y. Cos Y turunannya. Min sin Y kali Y aksen. U turunkan. U aksen. U aksen itu apa? DU per DX. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per min sin Y. Atau ini min 1 ya, min 1 per sin Y kali U aksen. Jelas sampai sini? Nah, apa hubungan sin Y dengan cos Y? Itu dari sama. Sin kodak Y tambah cos kodak Y adalah 1. Nah, sin kodak Y kita mau cari sin Y-nya. Cos Y sama dengan U. Kalau itu cos kodak Y berapa? U kuadrat sama dengan 1. Maka sin kodak Y adalah 1 dikurang U kuadrat. Berapa sin Y? Akar dari 1 kurang U kuadrat. Nah, baru kita ganti sini. Maka Y aksen adalah min 1 per, gitu kan, per panjang akar
1 kurang U kuadrat kali U aksen. Ya. Jadi seolah turunan arkusin dengan arkukos berlawan tanda. Ya kan? Jadi turunan dari arkukos adalah min dari turunan arkusin. Tapi nilainya tidak sama gitu ya. Arkukos tidak sama dengan min arkusin. Yang betul apa? Arkukos adalah min arkusin tambah pi per 2 radian. Nah, betulkah itu? Kita buktikan sebentar lagi. Arkusin tambah arkukos adalah pi per 2 radian atau 90 derajat. Ya. Ini pasti arkus tidak pernah diajar di SMA ya? Belum. Tapi sini ada pertanyaan? Halo? Oke. Finish? Sudah selesai? Belum? Ada. Oh ya, hari Minggu besok ada kalau saya P2M mungkin ada konsep ya. Konsep itu community services. Kalau saya community development. Nah, kondef. Singkatannya kondef. Beda. Jadi kalau kami pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian pada masyarakat. P2M. Ya. Hadir kan? Nanti saya WA ke grupnya ya. Ada yang mau tambah boleh. Ada yang mau ikut silakan. Siap. Yang kodim siapa? Ya. Bebas. Mau berapa kali datang? Iya, 1 poin. 1 jam. Enggak, kita kan 2 jam. Yang masuk 1 poin itu 100 menit. Kan konsep hitungannya per jam. Ada Iya. yang Makanya itu Kalau salah 100 menit, 90 menit, sorry, 90 menit salah. 90 1,5 jam. 1,5 jam itu 1 poin. Jadi kalau kita 100 menit, kita 2 jam ya, 120 menit ya. Jadi ya tetap kita lebih jamnya gitu, waktunya ya. Jadi 2. Terserah Anda, kan Anda bisa ikut kegiatan lain juga. Berarti ini dong. Tahun yang lalu ada yang udah lewat, dia datang terus. Ya begitu senangnya. Tahu? Namanya Muntaf. Orangnya lucu ya. Muntaf itu anak-anak senang, ya kocak gitu. Bisa membuat suasana mereka ketawa-ketawa gitu ya. Nah, itu yang saya lihat di Kejaswali. Ya, pokoknya yang 2 jam itu dapat 1 poin. Bahkan ada yang gini, datang pagi-paginya datang ikut ya, paginya ikut 8 sampai 10, sambung lagi 10 sampai dapat 2 poin. Tapi itu terlalu capek sih. Nah, ada batasnya kita. Kalau kotanya Anda dari BINUS kan cuma 30 poin sebelum wisuda. Boleh lebih. Jadi kalau banyak, misal 10 orang, tiap itunya dua berpasangan 2 orang. Cuman Bapak bisa bawa orang cuma 8 ya? Kapasitas saya bawa cuma sekarang 7 ya. Kemarin kayak ada Ibu Sela. Anak Tapi kalau jalan sendiri juga boleh. jadi 3, 1. Mau jalan sendiri boleh. Oke, nanti kita bicara untuk di akhir ya. Baik, di akhir. Kita ini selesai, sekarang buktikan dulu. Kita mau buktikan arkus sin U tambah arkus cos U atau X kita serah ya. Sama dengan pi per 2 radian. Ini yang kita mau buktikan. Mengapa arkus sin U tambah arkus cos U adalah pi per 2 radian. Sehingga arkus cos U adalah min arkus sin ditambah pi per 2 radian. Ya kan? Nah ini kita misalkan.
Ya. Misalkan alfa sama dengan arcus sin U. Dan satu lagi beta sama dengan arcus cos U. Oke ya. Alfa sama dengan arcus sin U atau arcus sin U sama alfa sama aja ya. Halo? Iya Pak. Ya. Arcus sin U sama dengan alfa. Terserah, Anda senangnya pakai begitu. Sama aja. Alfa itu kan sudut, jadi kan arcus sin ini kan sudut. Jadi berarti ini alfa adalah sudut pusat dari sinus yang harga U. Berarti ini sinus dari sudut alfa harganya U. Ya enggak? Terus ini beta adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya U. Berarti kosinus dari sudut beta harganya U. Karena sama-sama U, berarti apa kesimpulannya? Sin alfa sama dengan cos beta enggak? Ya. Sama. Nah, kemudian Anda sudah pernah nggak belajar sudut, ini pasti sudah pernah, di kuadran pertama, bahwa beta itu adalah 90 derajat kurang kurang beta. kosinus dari 90 derajat dikurang beta. Nah, Oh iya iya. terbalik, sorry. Sin, jadi sinnya. Betul nggak? Ya. Terbalik, ini sin. Beta itu adalah sinus dari 90 derajat kurang beta adalah cos beta, ya nggak? Ya. Oke. Jelas ya? Cos beta adalah sin dari 90 kurang beta. Sin sama dengan sin. Boleh coret sinnya? Tidak boleh. Ini ya bukan perkalian. Jadi sudutnya sama. Udah, dipindahkan dah. Alfa min beta pindah ke kiri jadi plus 90 derajat, ya kan? Nah, alfa itu apa tadi? Alfa itu adalah arcus sin U, beta apa? Arcus cos U 90 derajat adalah pi per 2 radian. Gitu. Buktilah bahwa arcus sin tambah arcus cos adalah pi per 2 radian. Ini berlaku 3 pasang gitu ya. Arcus tangan tambah arcus kotangan pi per 2 radian. Arcus sekan tambah arcus kosekan pi per 2 radian. Sama. Ya. Kurang 10 menit kita absen dulu. 10 menit. Tapi pendidikan kita nanya dulu ya terakhir belajar Oh, salah. Ini adalah pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima attendance. Oke. Nah, ini satu orang Richard Sentosa ada. Oh ini dia Pak. Lagi pergi ke nikahan saudara dia di mana? Makanya nikah Pak, jadi dia pulang. Jadi izin dia. Ya. Dianggap itu royal. Oke, cuma satu orang yang belum absen di situ. Yang lainnya sudah. Oke. Oke. Dan sampai SMA Udah saya tulis lagi nih. Hah? Ya. Satu.
Tapi tetap itu jalannya Sebenarnya ya berlebih, jam Anda berlebih, tapi kan nggak bisa konsep kan ya, hitungnya gitu. Anda tanya sama konsep deh. Lebih baik. Yang menentukan selama itu gitu. ya, tapi tetap aja. Oke, ya. Itu berapa jam itu? Bukan hitung jamnya. Satu pro itu dihitungnya kan Anda berlebih memang, tapi itu Satu sesi Pokoknya jam ya Pak gitu ya. Itu sih Satu sesi ditranslate menjadi 1 poin komser. ya. Nah, 1 poin itu Satu jam. 1 jam itu kan karena satuannya jam kan. Iya. Bukan 1 jam. Satuannya itu jam Pak kalau komser. Konsep itu kalau nggak salah 90 menit ya hitungnya. Apa 100 menit? Nggak tahu. nah itu Kan wajibnya 30 poin Pak sebelum lulus kan. 1 poin, ya. Nah, 1 poin itu 1 jam Pak seperti itu. Iya. 1 jam itu maksudnya 60 menit. Iya. Oh. Enggak, 1 poin itu 1 jam komser. intinya gini, lu sekali itu Hati-hati jam kalau tahun yang lalu 2 tahun yang lalu juga kalau salah mereka itu lebih dari 1 jam 1 poin itu. Jadi Anda nggak bisa bilang 2 jam itu 2 poin, nggak bisa. Enggak, bisa gini loh, 1 jam 45 menit kalau di sekolah gitu. Itu kan jam pelajaran kan cuma beda. Kalau bingung kenapa langsung Ini aja Anda datangnya ke konsepnya, tanya aja lah. Itu yang menentukan dulu. Bukan saya ya. Tidak adil. yang penting dapat lah. Nanti ya saya belum mungkin nanti ada yang tambah lagi nanti kalau ada saya baru kirim nama-namanya sama NIM-nya ke konsen dengan Bapak Tangkas di kantornya di Sadan ya, di Sadan ya. Oke. Baik, ini tanggung 5 menit. Oke, ini kita ini dulu saya apa? Stop share.